Pagi ini saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah mulai menyukai channelnya Neng Dike CS. Dan kegiatan kita pagi ini adalah memindahkan 500 lebih bibit tanaman pisang dari asalan kultur jaringan yang baru saja kita terima kemarin malam. Kita melakukan treatment awal terhadap bibit-bibit ini dengan perendaman dalam larutan penyegar dengan bahan baku utamanya adalah JPT yang kemarin sempat kita buat. Jadi setelah 4 hari JPT ini kita encerkan hanya sekitar 100 ml atau kurang lebih sekitar setengah gelas aqua dalam 20 liter air. Saya bagi dalam beberapa ember, kemudian setiap bibit karena dibungkus bibitnya itu dalam kemasan 25 bibit dikemas dari kebun bibitnya, kemudian kita buka dan kita rendam. Setelah direndam, nah ini sisa larutannya, ini sisa larutan JPT yang kita pakai untuk merendam bibit yang kita terima dari kebun bibit binaannya Balai Penelitian Buah Tropika di Solok. Kemudian setelah kurang lebih 12 jam kita pindahkan ke dalam media polybag. Medianya pun pernah kita bahas dalam salah satu video kita, yaitu hanya campuran 2 bahan baku, yaitu kompos murni yang sudah matang, dalam artian sudah lebih dari 1 tahun dan sudah sangat remah, tidak berbau, dicampur dengan sekam bakar pada proporsi kurang lebih sekitar 1:1. Nah, ini adalah salah satu contohnya seperti ini jadinya bahan bakunya. Ini adalah bahan bakunya, kemudian kita masukkan ke dalam polybag. Biasanya kita biarkan beberapa hari agar dingin, kena hujan angin nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan, kita pindahkanlah tanaman yang sudah kita rendam selama kurang lebih 12 jam itu. Sudah direndam dalam larutan JPT yang dihancurkan, saya menyebutnya larutan penyegar ini. Larutan penyebar untuk bibit-bibit saya. Saya pindahkan seluruh bibit tersebut, kemudian saya masukkan ke dalam propagator. Nah, propagator ya kata dasarnya propagation, teman-teman paham itu. Kenapa kita harus masukkan ke dalam ruang propagation ini, ruang propagator ini? Karena kita berharap pertumbuhan daun-daun baru, teman-teman dunia pertanian menyebutnya trubus ya, munculnya daun-daun baru ini bisa terpacu. Begitu juga dengan perakaran yang baru. Kita berharap dengan munculnya tunas atau daun baru ini dan akar-akar yang baru, bibit yang kita tanam ini bisa segera siap untuk bisa ditanam di kebun atau di lahan yang sesungguhnya. Biasanya proses penyesuaian atau adaptasi di dalam propagator ini sekitar 2 minggu, maksimal 3 minggu, tergantung kondisi bibitnya. Nanti kita lihat saja. Kalau dia sudah muncul minimal 1 daun baru, artinya sudah efektif. Itu sudah mulai bisa dikeluarkan ke titik yang mendapatkan cahaya langsung matahari selama seminggu atau 2 minggu, dan setelah itu bisa langsung ditanam di area perkebunan. Nah, kenapa kembali lagi harus dengan propagator? Karena dalam lingkungan yang terkondisi di dalam propagator ini, tingkat kelembaban menjadi sangat tinggi dan itu sangat disukai, sangat optimal untuk pertumbuhan tunas baru dan akar baru. Jadi tanaman apapun, kalau pisang kebetulan tidak tunas yang dimunculkan tapi daun baru ya. Tapi kalau teman-teman membibitkan misalnya cabai atau apa gitu kan yang perlu tunas-tunas baru, maka lingkungan dalam propagator yang tinggi kelembaban dan tinggi suhunya ini dan tidak terkena secara langsung dari cahaya matahari, jadi hanya kurang lebih sekitar 50%, maksimal 60% cahaya matahari, dia akan optimal pertumbuhan dari daun baru dan akar baru ini. Saya kira ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman agar bibit yang baru kita dapatkan, yang biasanya mungkin stres selama dalam perjalanan, bisa segera pulih, bisa segera trubus, muncul daun-daun barunya, begitupun perakarannya. Dan setelah sekitar 2 minggu, ada juga beberapa tanaman yang butuh waktu sampai 4 minggu maksimal, dia sudah trubus, indikasinya sudah muncul daun baru, maka tanaman itu sudah siap perlahan-lahan dialihkan ke kebun. Diadaptasi lagi keluar dari propagator sekitar seminggu 2 minggu dalam udara terbuka, sudah mulai diperkenalkan untuk dapat sinar matahari langsung. Dan setelah itu begitu memang lahannya sudah siap dan tanamannya sudah siap, maka bibit yang kita miliki, kebetulan hari ini saya
menyiapkan 500 bibit pisang dari 4 varietas. Ada Cavendish Seeger, ada Barangan Merah, ada Mas Kirana, dan yang lagi hit di antara teman-teman komunitas petani pisang yaitu Ina 03, yang sejatinya ini adalah pisang ketan atau pisang uli sebenarnya. Ada juga di beberapa daerah yang menyebutnya pisang lilin. Ini pisang yang sangat digemari oleh masyarakat karena dia berfungsi ganda, bisa sebagai buah segar, bisa juga diolah sebagai bahan untuk pisang goreng atau kolak gitu. Kelebihan Ina 03 sendiri bisa di browsing, bisa dilihat di YouTube-nya dari channelnya Balitbu. Dia seperti halnya pisang ketan biasa, tapi dia lebih genjah, lebih cepat panen, lebih manis, dan lebih tahan lama proses matangnya. Karena kalau pisang ketan biasa atau uli atau di beberapa tempat pisang lilin hanya sekitar 3-4 hari sudah langsung lembek. Nah, pisang Ina 03 ini pisang ketan atau pisang uli yang bisa tahan sampai belasan hari, bahkan bisa sampai 21 hari dalam udara terbuka, bukan di dalam freezer gitu kan. Tentu ini bermanfaat untuk teman-teman yang berjualan ataupun para pedagang yang ingin menyetok dalam jumlah banyak, tidak khawatir buahnya menjadi cepat busuk. Saya kira itu mungkin ya. Semoga trik-trik sederhana ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani, khususnya petani pisang. Ayo kita mengikuti protokol baku yang bagus, sederhana, murah, tapi tidak murahan. Gunakan propagator atau sungkup bahasa sederhananya untuk penyimpanan media-media bibit-bibit yang kita miliki agar dia bisa optimal pertumbuhan daun atau tunasnya dan juga perakarannya. Saya kira itu ya.